Saya ngerasa apa namanya itu luar biasa ya tiapnya ya. Dan lagi MC, saya ngerasa bahwa gini loh teman-teman ya. Saya berada di platform ini tuh ya kolaborasinya itu benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena IT-nya dari Jakarta, terus kemudian MC-nya dari Semarang tadi, bener nggak? Terus sayanya dari Malang, bener nggak? Wah, terus nanti sharernya dari Surabaya. Waduh, gila bener-bener ya. Kalau istilahnya kita nggak apa namanya itu nggak berkolaborasi gini ya, kayaknya meeting-meeting kayak gini nggak bakal bisa di apa diwujudkan ya teman-teman ya, karena ya kita tahu sendiri lah kalau bikin meeting begini nih waduh harus butuh banyak orang ya. Jadi eh, hal ini membuat saya tuh benar-benar merasa bersyukur banget ya kalau saya berada di environment seperti ini. Nah, sesuai dengan topik pagi ini ya teman-teman ya, sebenarnya saya mau mengupas soal TR90 itu benar-benar mahal nggak sih ya kan? Soalnya banyak dari orang-orang yang sudah saya sharingin, awalnya memang mereka bilang gila ya bang ya mahal banget ya, ya istilahnya itu kalau zaman dahulu nih ya, saya tuh mesti ngomongnya gini, kenapa sih diet itu kok mesti bayar? Bener ya? Apalagi ya teman-teman ya, saya hidup di kota Malang ya, yang notabene itu biayanya murah banget di sini, ya kan? Lain kalau di Surabaya apa di Jakarta, ya kan? Waduh, mahalnya luar biasa. Cuman kalau di Malang ini murah, apa-apa murah gitu kan. Mau makan 5.000 aja udah kenyang, ya kan? Apalagi mau bayar TR90, bener nggak? Ya, tapi kalau kalau mengingat-ingat masa lalu ya teman-teman ya, saya waktu itu 2000 apa namanya 2016 ya kan, saya ikut program TR nanti 2016. Dan waktu itu sebenarnya sebenarnya pencetusnya tuh sepele teman-teman ya, sepele banget ya. Saya itu waktu itu memang masih bekerja kantoran ya, apa di sebuah pabrik di Malang. Dan apa namanya, saya tuh gara-gara cuman makan itu loh, iga penyet ya, gara-gara cuman iga penyet teman-teman ya. Akhirnya saya tahu kalau saya tuh mengidap kolesterol yang tingkatnya udah tinggi ya. Gara-gara itulah akhirnya mama mertua saya bilang, "Waduh Bang, lu kolesterol," katanya gitu kan. Terus ternyata setelah dicek lab beneran kolesterol ya. Dan apa namanya tuh waktu itu saya memutuskan bener tuh kayak tadi MC bilang kan ya dia udah bayar gym, saya juga udah akhirnya mau nggak mau saya harus nge-gym ya, harus bayar gym untuk setahun, belum lagi personal trainernya ya kan 500.000 sebulan ya, berarti istilahnya ada effort yang harus dibayar lah ya kan. Kenapa? Karena saya merasa bahwa dengan saya olahraga cuma lari di pagi hari itu nggak cukup gitu loh. Jadi mau nggak mau ya udahlah sekalian benerin badan gitu kan. Tapi gimana gimana ternyata juga untuk kurus itu mesti butuh biaya juga ya. Karena apa? Karena even kita mau pakai yang cara-cara tradisional bagaimanapun, tetap ada harga yang harus dibayar ya. Nah, apalagi ya teman-teman ya nih, apalagi nih ya, apa namanya itu proses kita menggendut itu, nah, proses menggendut itu bukan karena kita tuh kebanyakan makan, ya. Justru karena proses penggendutan itu dikarenakan karena adanya ini nih. Nah, karena adanya proses penuaan, ya teman-teman ya. Kenapa kok bisa begitu, Bang? Nah, karena proses penuaan ini juga banyak faktornya ya teman-teman ya. Orang menggendut itu karena apa? Karena ada beberapa organ kita yang udah nggak sinergi lagi. Enzim-enzim pencernaannya juga udah ada yang berlebihan, ada yang kekurangan, belum lagi ada yang hormon imbalance ya kan. Belum lagi nih ya, dulu waktu masih SMA makannya istilahnya 5 piring aja gak kenyang-kenyang nih ya kan. Tapi begitu masuk kantoran ya makannya dikit cuma satu piring tapi gendutnya berkali-kali lipat gitu kan. Kenapa ya? Karena ya itu tadi, karena kalau kita udah memasukin ke dunia kerja, otomatis ada sesuatu yang kita pikirin membuat kita menjadi stres. Nah, stres ini juga kunci utama kebanyakan orang sehingga menjadi obesitas, ya. Nah, terus teman-teman, saya ada video nih ya, cuplikan video ya, lucu juga nih kemarin saya dapetin dari apa namanya platform sosmed TikTok ya. Mungkin saya akan bagiin ke teman-teman ya. Pada penasaran nggak nih?
Nah, ini adalah fakta yang terjadi di lapangan ya. Terjadi di kita semua lah sebenarnya itu. Tapi nggak tahu apakah teman-teman menyadarin apa enggak. Ya, yuk kita simak. I guess I'm just a playdate to you. Kamu siapa? Kamu siapa? Swami Sabella Menaka. Just a playdate to you. Kamu Sabella Menaka. siapa? Kamu siapa? Nah, gimana tuh? Ya kan? Banyak nggak yang terjadi kayak gitu tuh? Bener nggak? Jadi sampai kita nggak mengenali diri kita yang lalu, bener nggak ya? Nah, tahu nggak teman-teman ya? Nah, jadi ya apa namanya? Itu ternyata terjadi di saya juga loh, beneran loh. Saya kemarin tuh ya ketawa-ketawa aja bikin slide ini kan ya. Nah, mau tahu nggak bentuk saya sebelum menikah nih? Sebelum menikah ya. Ini ceritanya nih ya, saya ambil di 1 tahun sebelum menikah nih ya, 1 tahun sebelum menikah. Swami Sorry. Sabella Menaka. Nah, ini bentuk saya teman-teman. Waktu itu ini kalau nggak salah 2011 ya. Nah, saya menikah 2012 dan foto yang berikutnya ini adalah 2013. Tuh, ya kan? Waduh, saya sih ngerasa apa namanya itu tapi herannya teman-teman ya. Saya nggak merasa gendut loh waktu itu loh. Jadi tadi 2014 lebih parah lagi nih. Ya, lebih parah lagi dan saya merasa saya belum gendut. Bener kan? Nah, jadi teman-teman tahu nggak kenapa kok bisa berubah begitu ya? Berubahnya drastis lagi ya kan? Ya, iya bener lu kayak ikan buntel. Jadi ya teman-teman ya, sebenarnya proses penggendutan ini kebanyakan bukan karena kita tuh kelebihan air, enggak, ya kan? Karena bukan karena kita tuh kelebihan otot. Kalau kelebihan otot mah bentuk saya kayak Adira, ya bener nggak? Tetapi yang pasti, ya kan? Kita tuh kebanyakan karena kelebihan lemak, ya teman-teman ya. Kalau kelebihan lemak, ya kan? Nah, soalnya apa? Tulang juga nggak mungkin kalau kita kelebihan tulang, bener nggak? Tulang nggak bisa ditambah atau nggak bisa ya berkurang sih iya, tapi nggak sampai signifikan bagaimana. Tetapi yang paling parah itu karena apa? Berat lemaknya ini loh ya. Jadi lemaknya ini banyak banget ya kan teman-teman ya. Nah, apa sih Bang, apa proses penuaan itu dibandingkan dengan apa menyebabkan penumpukan lemak itu apa maksudnya? Apa hubungannya? Korelasinya apa ya? Karena di dalam badan kita tuh sebenarnya ada yang disebut dengan metabolisme lemak. Ya teman-teman ya. Kalau kita mau lihat nih ya, metabolisme lemaknya ini waduh, kalau begini nih pecicilan begini nih kompleks banget ya. Ya, saya pernah tuh sekali tuh ya, saya mempelajari ya gimana sih aliran lemak yang ada di dalam badan kita itu ya. Sampai tengah jalan udah pusing. Kenapa? Karena ini bukan fak saya ya. Saya ini sebenarnya orang IT, tapi karena saya itu orang yang suka membaca data ya, data nih ya teman-teman ya, bukan berdasarkan omongan orang. Makanya mau nggak mau saya tuh mencari data itu sehingga menyebabkan apa yang mau saya paparkan itu berdasarkan data, teman-teman. Ya, nah salah satu datanya ini yang saya dapetin nih, bener nggak? Tapi ini benar-benar kompleks ya. Istilahnya gini nih, kalau nah, kemarin kalau saya mau mau apa namanya baca sekilas ya teman-teman ya, lemak tuh kalau lagi dimakan dari mulut ya kan, sebelum diserap sama usus dikasih enzim-enzim ya kan, kayak lipase lah apalah apa gitu saya nggak hafal. Terus kemudian nanti dari usus tuh masuk ke kelenjar getah bening tuh teman-teman. Dari kelenjar getah bening tuh masuk lagi nanti dia itu mau diapain nih? Mau di apa namanya? Dimasukin ke hati atau mau langsung dijadikan ke energi. Kalau energi dia langsung ke sel. Kalau dimasukin ke hati, di liver, nah baru nanti dia masuk ke pembuluh darah tuh berupa trigliserida. Nah, itu tuh ya kan. Nah, jadi itu teman-teman ya.
proses metabolisme lemak itu seperti itu. Dan ini benar-benar complicated, teman-teman ya. Kita nggak mungkin lah kita mau benerin metabolisme sendiri, apalagi dokter ya. Dokter itu istilahnya kita mau melihat simptomnya aja, biasanya itu seperti itu. Tetapi untuk membenarkan sebuah metabolisme atau reaksi kimia ya, metabolisme itu reaksi kimia ya. Itu sangat amat sulit sekali ya teman-teman ya. Jadi ya, oleh karena itu saya yakin kok kalau kita mau mengurangi lemak tapi metabolisme kagak dibenerin, nah itu ujung-ujungnya ya kayak tadi itu teman-teman. Ya, nah sebenarnya lemak ini kan bahaya banget ya teman-teman ya. Kenapa? Karena lemak ini kayak bom waktu ya. Nah, dia adalah sumber penyakit. Tapi kali ini saya nggak akan ngebahas efeknya lemak sampai gimana-gimana ya, bahayanya lemak gimana-gimana. Tapi saya akan nampilkan secuplik sebentar aja. Kenapa? Karena nanti ini akan ada relasinya dengan eh, topik kita. TR90 itu mahal nggak sih? Nah, itu ya. Jadi karena lemak ini mencetuskan penyakit-penyakit yang beginian ini ya teman-teman ya. Dan itu saya rasa ya kalau dibiarkan terus istilahnya itu gini, gampang aku defisit kalori aja deh. Coba aja kalau kita istilahnya kita masih di bawah 30 ya, mau defisit kalori mah gampang ya kan. Tapi kalau udah 30 ke atas, coba aja setahun, 2 tahun, 3 tahun kagak ya, kemungkinan berhasilnya itu cuma sekian persen aja teman-teman ya. Nah jadi ya kan, nah biaya nih, kita ngomong soal biaya nih karena kan kita topiknya sehari ini mahal apa enggak sih ya kan. Jadi mau nggak mau kita ngomong soal biaya nih. Jadi biaya akibat penyakit karena lemak itu ya, satu ya, biaya rumah sakitnya juga lumayan mahal. Kalau kalau kita nggak sampai di rumah sakit, oke lah ya. Kalau teman-teman sekarang mau diet yang biasa-biasa aja itu juga pasti nanti akan ada biaya obat-obatan. Ya, biaya obat-obatan. Dan biaya obat-obatan itu bisa jadi seumur hidup loh. Kayak saya kemarin itu ya, kalau itu dibiarkan terus ya, saya akan konsumsi obat yang namanya tuh Lipantil, Lipitor, Bisoprolol, terus Amlodipin. Aduh, gila ada banyak banget deh obatnya deh. Ya, dan belum lagi obat-obatan lainnya. Saya kalau ngelihat itu ya, semua itu stres saya bener-bener. Ya, oke. Nah, oleh karena itu ya, sekarang tuh kita kan juga tak mau mesti tahu nih, banyak di luar sana tuh berbagai macam cara orang yang dilakukan untuk diet, ya kan? Untuk hidup, istilahnya tuh pengennya hidup jauh lebih sehat. Bener nggak teman-teman ya? Ya. Nah, saya bagi 3 kelompok ya teman-teman ya. Diet tradisional. Diet tradisional ini ya sebenarnya diet yang katanya sih nggak pakai yang obat-obatan, nggak pakai yang cairan-cairan, ya kan? Pokoknya yang penting natural aja deh bang, gitu kan? Itu diet ya. Termasuk dalamnya itu apa? OCD, ya atau diet berjangka, puasa berjangka, terus diet keto, terus defisit kalori, ya istilahnya makanannya dikurangin, ya kan? Nah, terus kemudian diet yang pakai klinik kecantikan, yaitu apa? Sedot lemak, ya kan? Terus suntik-suntik lemak juga, ya. Terus kemudian ya diet pakai suplemen tapi yang non teknologi ya toh ya teman-teman tahu sendiri lah ya, ini saya nggak mau pamer-pamer merek di sini karena kan pamali katanya orang, bener nggak? Nah, yuk kita kupas satu demi satu ya kan, istilahnya itu yang menjadi sebab dan akibatnya ya teman-teman ya dari masing-masing diet ini ya. Yang pertama adalah diet tradisional ya. Diet tradisional, satu, belum tentu sasarannya tepat. Ya, kenapa? Karena yang berkurang tuh bisa jadi nih, ya. Kalau kita nggak pas makanan yang kita makan, itu belum tentu lemaknya yang berkurang, tapi apa? Ototnya juga berkurang, airnya juga berkurang, ya. Nah, karena istilahnya itu ototnya yang berkurang, otomatis gampang cepat rebound, ya teman-teman ya. Karena di sini kunci utamanya sebenarnya otot. Karena semakin banyak otot yang kita punya, otomatis badan itu nggak gampang cepet rebound. Contohnya adalah orang-orang yang badannya keker-keker tuh, ya. Mereka mau makan satu pizza, satu loyang pun mereka nggak akan gendut, ya. Kenapa? Karena kebutuhan kalori mereka cukup tinggi, teman-teman. Engine-nya itu cukup tinggi. Ibarat kata kalau mesinnya bis, ya, yang berapa ribu cc sama mesinnya
Ayla yang cuma 1000 cc bahkan 800 cc, ya iritan yang mana tuh? Nah, iritan yang Ayla kan. Nah, sedangkan yang kayak base itu kan boros banget tuh. Nah, konsumsi BBM-nya boros banget. Nah, karena apa? Karena cc-nya tinggi. Begitu juga badan kita, ya. Nah, terus kemudian ada efek samping. Nah, ini nih ya teman-teman nih. Efek sampingnya apa? Yaitu tadi karena kita udah ngurangi makan, ya, karena kita juga istilahnya itu malah nggak makan, ya, mengakibatkan apa? Mengakibatkan timbullah mah. Habis mah nanti efeknya mana? Kepusing lagi, ya kan? Belum lagi teman-teman ya, yang keto itu ya, keto itu sebenarnya konsepnya adalah kita tuh membuat badan kita itu tidak mengeluarkan hormon insulin, teman-teman. Ya, sehingga ya pada saat kita udah selesai nih ketonya dan aku udah nggak mau keto lagi, badan kita tuh seakan-akan kebingungan loh. Aku tadinya tuh ngeluarin insulin berapa ya? Kok ini kok ada barang apa karbohidrat nih masuk nih, harus ada insulin nih katanya gitu. Tetapi karena dia udah lama nggak dipakai, otomatis badannya bingung. Nah, ada beberapa klien saya yang dia udah keto selama 3 tahun, ya. Dan ini kemarin ini dia udah mau mulai ya program TR90-nya. Dia bilang setiap pagi kalau hari sebelumnya saya makan karbo atau gula rada banyak kan nih, ya kan rada banyak kan ya. Itu tulang-tulang saya tuh linu bang, bagian encok itu linu-linu katanya gitu. Nah, ngeri kan teman-teman ya. Nah, dan itu pun ya apa namanya dia kebingungan, dia harus konsultasi ke dokter siapa, dia juga nggak ngerti gitu loh. Nah, otomatis apa? Membuat damage organ-organ kita, ya, sehingga akan menambah yang namanya biaya dokter. Kalau misalkan sampai parah pun jadi sampai masuk rumah sakit dan pasti juga ada biaya obat-obatan, bener nggak? Nah, belum lagi nih ya, makanan keto itu nggak murah loh teman-teman. Ya, nggak murah. Apalagi kalau kita catering nih, ya sehari 65.000. Sebulan udah 2 juta. Berarti setahun berapa? 24 juta. Kalau ibu tadi itu 3 tahun, 24 juta kali 3 dah. Ya, dan mahal loh teman-teman. Ya, kadang kita itu nggak apa namanya nggak memperhitungkan sampai ke arah sana. Seberapa lama sih kita mau diet, ya kan? Belum lagi yang diet tradisional yang istilahnya kurangi makan, tapi dia ya udahlah daripada aku pakai gituan, mendingan aku nge-gym. Nge-gym mau berapa? Istilahnya tuh apa? Biaya gymnya berapa setahun? Belum lagi personal trainernya. Kalau iya kalau kita nge-gym tuh udah expert. Kalau nggak expert mau nggak mau kita harus sewa personal trainer untuk memantau kita. Bener nggak? Dan itu ya ada harga yang harus dibayar. Bener ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa begitu aja. Oke? Nah, terus kemudian sekarang saya mau ngomong soal diet suplemen lain. Ya. Di luar sana ngomongnya iya bang, cuman murah loh, cuma 800.000 ya kan, atau ada yang 1,5, ada yang 1,3, murah bang daripada TR90 mendingan itu. Terus saya tanya mau berapa lama Anda mau pakai itu? Mereka nggak ada ketentuannya loh. Kalau kita kan benar-benar kalau TR90 harus cuma 90 hari nih, 90 hari doang, ya kan? Ya, kecuali kalau bagi teman-teman yang benar-benar size-nya udah big banget ya, di atas 100 kilo dan dia punya goal sampai turun sampai 40 kilo, ya kan? Nggak mungkin lah mau pakai TR90 cuma sekali, ya kan? Nah, jadi untuk diet suplemen lainnya yang selain TR90 itu juga sama, mempunyai efek yoyo yang kalau tidak memakainya, ya ada loh customer kita juga ya, dia udah pakai yang produknya H itu sampai 8 tahun dan itu pun juga lemaknya masih banyak, ya berarti ya apa dalam tanda kutip apakah itu murah? Nah pertanyaannya itu kan, apakah itu murah? Ya murah atau kita dikibulin? Nah, itu dah ya teman-teman ya. Jadi saya ngerasa bahwa waktu ini sangat sangat menentukan ya, apakah sebuah diet itu murah atau mahal. Sebelum lagi juga efeknya ya, efeknya setelah kita mengkonsumsi itu, efek jangka panjangnya apa? Nah, efek ini akan membawa biaya tambahan apa enggak? Nah, itu dia ya. Jadi itu teman-teman. Oke. Nah, terus kemudian juga ini. Nah, diet yang ala-ala klinik kecantikan ya. Ya. Yang pertama ya,
Mungkin iya, kayak dia bukan suntik lemak, sedot lemak. Oke, lemaknya berkurang. Yes, tapi lemak yang di kulit. Ya teman-teman ya. Lemak visceral mah kagak bisa. Kenapa? Karena akan mengganggu organ-organnya. Ya, kalau saya ngeliat videonya itu, waduh, waktu pengurasan lemaknya itu ya kasar banget si dokter. Tapi kalau saya rasa kalau nggak pakai kekuatan begitu, lemaknya juga nggak bakal rontok tuh, ya kan? Tetapi akhirnya apa yang bisa dilakukan hanyalah lemak-lemak yang ada di kulit. Sehingga ya bagi banyak orang nih itu tidak akan menyelesaikan bom waktu penyakit lemak yang tadi yang kita bicarakan itu. Dia cuman berkisar antara ke estetika bentuk badan, ya. Tapi dia tidak akan bisa menyelesaikan penyakit-penyakit yang dikarenakan lemak. Ya teman-teman ya, jadinya sudah ngeluarin duit tapi penyakitnya masih ada. Nah itu, ya berarti itu mahal apa murah? Nah itu ya. Terus kemudian biayanya juga nggak murah-murah amat loh teman-teman. Saya pernah tahu ya, untuk sedot lemak di bagian perut aja itu kurang lebih sekitar 85 juta. Ya 85 juta. Dan itu pun cuma bertahan paling enggak ya 3 sampai 5 tahun lah kalau kita makannya nggak ngawur. Kalau ngawur mungkin lebih cepat lagi. Ya. Jadi diet yang pakai klinik kecantikan itu benar-benar murah. Efeknya instan. Tapi jangka panjangnya bagaimana? Ya, nanti ada efek lainnya nggak? Kalau seumpama misalkan kita sedot-sedot lemak begitu atau suntik-suntik lemak begitu, ada efeknya nggak? Kalau kita nggak suntik, apakah lemak kita nambah lagi nggak? Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang membuat akhirnya iya ya, ini juga mahal ya teman-teman ya. Ya, oke. Nah kemudian sekarang kita bahas nih ya kan, artisnya, artis utamanya ya, soal TR90 ya kan. TR90 itu cuma namanya juga TR90 ya kan, cuma 90 hari ya. Loh Bang, tingkat keamanannya gimana? Ya, tingkat keamanannya itu kalau saya nih ya teman-teman ya, saya sebagai seorang IT, seorang programmer ya, kalau saya ditawarin sama orang, misalkan nih ya, ditawarin sama teman saya nih, Bang lu pakai aja TR90. Loh, saya ini gak gampang percaya loh teman-teman. Ya, saya akan percaya kalau ada data yang berbicara. Ya, data itu apa? Seperti ini nih, ya. Oh, ternyata TR90 itu jadi brand nomor 1 untuk weight management di Singapura. Saya pernah stay di Singapura beberapa bulan ya. Saya sampai tahu lah Singaporean itu gimana kehidupannya mereka. Dan pemerintah Singapura itu benar-benar strict sama makanan atau suplemen-suplemen yang diminum oleh masyarakatnya. Karena di sana mereka nggak ada SDA, mereka adanya SDM, sehingga pemerintah Singapura akan menjaga ketat apa yang dikonsumsi oleh masyarakatnya. Ya, kalau sampai masyarakatnya ada apa-apa, mau tidak mau pemerintah Singapura biaya rumah sakit itu akan menguras APBN mereka. Nah, makanya mau nggak mau Singapura akan strict sekali dengan apa yang dimakan oleh masyarakatnya. Ya, yang kedua, belum lagi ini, ya, TR90 itu diproduksi atau dihasilkan oleh 75 orang saintis. Ya, bayangkan 75 orang saintis dengan 1 orang dokter ahli gizi. Ya, itu juga istilahnya itu keunggulannya itu benar-benar apa perlu masih dipertanyakan lagi. Nah, itu teman-teman. Ya, dengan harga TR90 yang sebegitunya itu, ya, 15.800.000 itu, saya rasa saya nggak akan bisa membayar 75 orang saintis ini. Ya, dan mereka semua PhD loh. Ya, teman-teman ya. Bayangin gaji seorang PhD di Amerika itu berapa. Nah, ya, untuk bisa menghasilkan sebuah produk yang namanya TR90. Ya, teman-teman ya. Belum lagi New Skin sampai bekerja sama dengan LifeGen, istilahnya itu mengakuisisi ya di 2011 itu saya kalau membaca artikelnya itu di 2011 New Skin mengakuisisi LifeGen Teknologi adalah sebuah perusahaan anak perusahaan NASA yang mereka mempunyai bank data genetik manusia terbesar di dunia. Ya, bela-belain mengakuisisi sebuah perusahaan demi
Supaya apa nih? Supaya melengkapi riset-riset 75 orang saintisnya ini, sehingga hasil risetnya itu menjadi valid, ya, dan bukan berdasarkan kata siapa, ya, bukan berdasarkan karena masyarakat Chinese ya tradisionalnya menggunakan ini maka ini baik. Enggak, teman-teman, ya. Mereka semua itu berdasarkan data, berdasarkan riset, berdasarkan hasil penelitian, ya. Dan hasil penelitian ini pun juga udah diliput sama Discovery Channel, ya teman-teman, ya, sebuah televisi dari pihak ketiga yang notabene mereka juga nggak ada keuntungan, ya, benefit kalau mereka tuh mau meliput sebuah teknologi ini, ya. Mereka juga tidak dibayar oleh Nuskin untuk meliput hasil penelitian AgeLog ini, ya, sehingga data ini menjadi valid, teman-teman, ya. Nah, sehingga oleh karena itu muncullah yang namanya TR90 ini, ya. Kali ini saya nggak akan bahas sampai panjang lebar produk TR90 itu bagaimana. Nanti akan ada sesinya. Saya akan memaparkan dari sudut pandang kemahalannya itu, teman-teman, ya, atau kemahalan atau kemurahannya dari sudut pandang siapa nih, ya. Nah, jadi inilah TR90 itu, ya. Dia lengkap banget. Dia bisa dari digunakan untuk cara berpikir, ya, atau pikiran, badan, kemudian dia juga istilahnya itu soalnya apa? Kalau kita hanya sekedar sebuah suplemen hanya sekedar berfungsi untuk badan saja, tapi tidak merubah cara berpikir atau meriset pemikirannya kita, itu juga sama aja bohong. Kayak kalau kita itu mengurangi makan, tapi otak kita tuh gila ya, gorengan tuh enak banget. Nah, itu dia, ya. Soalnya apa? Itu juga hormon nafsu makan, ya, itu juga sebuah hormon, ya, nafsu makan itu juga istilahnya dipengaruhi oleh hormon-hormon kita, ya, hormon kortisol, hormon dopamin, hormon semacam kayak gitulah, ya. Sehingga TR90 itu keunikannya ada di sini, teman-teman, ya. Keunikannya adalah berbasis genetika, ya, yang tidak ada di produk-produk lainnya. Benar-benar dia itu akan meriset kelompok Eugene cluster untuk metabolisme lemak yang tadi kompleks banget itu, kemudian berkaitan dengan pembentukan otot yang bersih, ya kan, dan kemudian untuk mengontrol nafsu makan kita, ya, dan semua ini saling berkesinambungan, ya. Bayangin, teman-teman, ya, kalau kita nih, ya, kayak contohnya kayak para bodybuilder itu, mereka ototnya oke banget, tapi mereka sengsara, ya. Kenapa? Karena nafsu makan mereka menggelora nih, lapar banget gitu loh. Tapi mereka nggak boleh makan sembarangan, misalkan kayak gitu, ya. Otomatis ya sengsara membawa nikmat juga tuh, ya kan? Belum lagi, ya, udah ngangkat sampai istilahnya tuh 7 turunan, ya, lamanya, ya. Tapi masih berlemak di sana sini. Kalau saya lihat nih, ya, di gym-gyman tuh, ya, mayoritas tuh perutnya masih gede. Mayoritas perutnya masih gede. Kenapa? Karena ya itu tadi, mungkin mereka ada masalah dengan metabolisme lemak, ya. Nah, jadi, ya, setelah bentuk saya yang tadinya semacam ini 2014, ya, teman-teman, ya, saya nge-gym loh 2 tahun. Waktu itu saya juga dibilangin sama kakak saya, "Bang, lu pakai TR90 aja." "Hah, TR90 15 juta loh, Ceh." Aku bilang gitu, mahal banget tuh. Kayak orang beli sepeda motor satu, ya kan? Mendingan gue beli sepeda motor kali daripada TR90. Teman-teman di sini ada juga yang pemikiran seperti itu nggak? Kayak saya, ya. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Belum lagi nih, bini, ya. Biasanya kalau cowok itu berpikir lebih logik, ya, teman-teman. Kalau bini itu kan, kalau perempuan tuh pemikirannya lebih ke emosional, ya. Jadi, gila lu, waduh, udah disumpah serapahin tuh sama bini, ya kan? Udah, lu nggak usah begitu, lari sana lo, dari rumah sampai ke itu tuh, sampai ke mana namanya, ke Arayan tuh, itu lumayan jauh juga itu kan. Udah lu sebulan aja pasti udah kurus, katanya gitu, ya kan? Tapi apa daya, ya, teman-teman, ya, biasanya hal semacam itu cuma slogan,
Ya, cuma slogan. Banyak juga ya apa namanya itu udah bayar gym setahun tapi pakainya cuma satu hari, satu kali, dua kali, tiga kali doang. Habis itu kagak pernah dipakai-pakai lagi sampai gymnya udah expired. Bener nggak? Nah, ayo siapa yang di sini yang kayak gitu? Sama kayak saya. Bener ya? Nah, setelah saya jadi gym addicted nih, nah itu kuncinya di situ sih. Saya sebenarnya waktu itu gym addicted ya teman-teman ya. Tetapi kenyataannya kolesterol saya tidak tersolusikan. Padahal tujuan utama saya adalah saya nge-gym untuk nge-reduce kolesterol saya. Saya nge-gym itu tujuannya adalah untuk supaya bisa makan enak, ya kan? Tetapi pada kenyataannya adalah setelah gym 2 tahun pakai personal trainer dan seminggu tuh bisa 3-4 kali nge-gym, makanannya juga bersih, minum whey protein, minum fat burner, minum BCAA, ya kan? Nah, kalau teman-teman pengen tahu ya, itu semua saya konsumsi semua ya selama 2 tahun ya. Itu pun juga nggak murah-murah amat biayanya. Tapi kenyataannya adalah pada saat saya makan bersama papa saya sate kambing, 2 tusuk aja udah teng-teng-teng teman-teman. Ya, untung di badan saya ini ada indikator alami. Kalau enggak, itu lebih bahaya lagi. Ya, jadi teman-teman mesti waspada nih. Ya, jadi saya tahu kalau kolesterol saya naik, otomatis kepala saya ini berat banget. Ya, berat banget. Ya, dan itu sudah saya lakukan 2 tahun dengan pola hidup yang lebih sehat. Ya, makan nggak ngawur, tapi sekali ngawur teng-teng-teng lagi. Padahal saya udah berencana untuk melepas obat-obatan tadi. Tetapi mertua saya bilang, nggak bisa bang, kamu nggak boleh gitu. Ya, untuk ngelepasin obat-obatan harus di tempering off. Artinya apa? Dosisnya diperkecil. Nggak bisa langsung berhenti total, nggak bisa. Ya, akhirnya ya itu tadi. Kenapa sih diet mesti bayar? Saya kan pegel banget nih, bener nggak? Ya iyalah, saya udah pernah diceletuk orang, lu gendut aja bayar, apalagi lu mau kurus, bener nggak? Nah, itu dia teman-teman. Akhirnya saya mutusin ya, karena sudah desperado, ya kan? Akhirnya mau nggak mau, saya harus pakai TR90. Ya, karena untuk solve saya punya problem. Bayangin teman-teman, waktu ini saya masih umurnya 34 tahun. Nah, sampai umur 50, bayangin obat-obatan saya itu akan bertambah apa enggak? Kalau saya tidak melakukan sesuatu terhadap badan saya. Ya. Nah, sehingga saya pakai TR90 dan akhirnya saya jadi begini. Wah, ini turunnya lumayan loh teman-teman ya. Kurang lebih sekitar 12 kilo turunnya itu. Ya, dengan fatnya itu dari 24%, terakhir mentok jedok itu 18%. Ya. Nah, terus kemudian banyak tuh orang-orang di area gym ini bilang, bang lu sakit ya bang ya? Lu sakit ya bang? Katanya gitu. Kok lu cepet banget kurusnya? Katanya gitu. Emang lu narkoba ya? Dia bilang gitu. Kalau narkoba mukanya nggak mungkin cerah begini gitu kan aku bilangnya. Nah, tetapi mereka semua aku ngomongin soal TR90. Hah gila, lu beli suplemen 15 juta, lu apa namanya? Lu di brainwash sama siapa tuh? Dia bilang gitu kan. Paling bentar lagi juga balik lu gendut bang katanya gitu kan. Nah, itu teman-teman. Ya. Tapi kenyataannya adalah ya di 2020 di zaman pandemi body saya juga masih tetap wae gitu loh. Bener nggak? Ya. Jadi dibilang rebound. Ya, kalau ada kenaikan wajar ya teman-teman ya. Kenapa? Karena satu, bayangin aja pada saat pandemi semua orang mengendut. Ya, nggak ada aktivitas olahraga apapun, semuanya di rumah, makannya kita makan pakai makanan sendiri semua, ya kan? Menggendut pasti. Tapi entah kenapa TR90 itu benar-benar ngunci badan saya. Even badan saya juga ada penambahan berat badan, wajar lah. Saya sebagai seorang manusia pasti ada penambahan, ya nggak? Tetapi tidak, istilahnya tuh tidak rebound sampai kembali ke semula. Itu loh yang mau saya garis bawain. Ya. Nah, itu tuh. Nah, bener tuh ya. Jadi dari sini teman-teman ya, sebenarnya satu lagi nih ya. Saya pakai TR90 itu juga bukan perkara hanya saya mau ngurusin badan ya. Memang istilahnya tuh kebetulan nih yang kenal TR90 duluan ini kan kakak saya tuh CMI kan. Nah, jadi dia bilang apa namanya, Bang, bang lu ntar kalau ini udah lu bisa dapet duit lo kayak gini gitu kan. Nah,
namanya otak ya, otak cari duit nih. Otak cari duit nih ya. Apa namanya, dibilangnya begitu, ya, apa namanya tuh, ya percaya-percaya aja sih. Dan iya ya, kalau istilahnya istilahnya sekali pakai, kalau ntar bisa dapat duit kan juga lumayan nih gitu. Jadi pemikirannya tuh ada seperti itu juga teman-teman. Dan itu membuat apa? Nilai TR90 saya jadi jauh lebih murah lagi. Bener nggak? Ya, kecuali kalau kita pakai, istilahnya terus kita nggak bisa menghasilkan apa-apa dari yang kita pakai. Itu mahalnya luar biasa. Kalau kita sekarang sedot lemak, nggak mungkin kita mau nyuruh orang untuk sedot lemak. Kita nggak dapat komisi dari klinik kecantikan itu. Bener nggak? Tapi dengan TR90, ya, kita pakai, orang-orang pada heboh semua dengan perubahan kita, akhirnya kita juga dapat duit dari situ. Nah, itu juga akan membuat nilai TR90 itu tadi semakin jauh lebih affordable. Ya, saya bukan semakin murah ya, tapi semakin affordable dan semakin apa, dalam tanda kutip itu menggiurkan banget gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini bentar lagi nih teman-teman ya, saya akan ngundang satu sharer ya, satu sharer nih. Eh, Kebetulan saya sama beliau ini ya, teman saya ini, tadinya tuh saya juga, dia seorang stranger buat saya, ya. Tetapi karena sebuah teknologi, karena sebuah TR90, akhirnya kita sekarang jadi seperti saudara, ya. Yuk, kita tanpa panjang lebar lagi, ya. Saya panggilkan Mejun. Silakan Mejun. Ya, halo teman-teman semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Mejun. Usia saya 34 tahun. Dan saya seorang ibu dari satu orang anak. Eh, ya, saya ingin berbagi cerita, ingin sharing sama teman-teman semua. Awal mula saya diperkenalkan dengan Nuskin dan TR90 ini sama teman saya. Nah, dan awalnya sebenarnya saya itu, ingin mencoba peluang bisnisnya ya teman-teman, karena memang pada waktu itu di saat pandemi, di mana bisnis saya sebelumnya di bidang kuliner itu terdampak dalam situasi pandemi. Nah, sehingga terpaksa saya pun, menutup, usaha saya. Jadi memang waktu itu saya sama suami saya itu memang lagi mencari peluang bisnis baru. Nah, namun, begitu saya tahu, tentang harga dari TR90 ini, ya menurut saya ya memang mahal banget ya teman-teman waktu itu. Apalagi di saat, pandemi, saya mengeluarkan uang sebesar 15 juta itu rasanya, kok berat ya. Nah, sampai, pada suatu ketika saya itu mengalami kejadian, di mana saya itu mengalami keguguran karena janin yang saya kandung itu nggak berkembang. Nah, kejadian ini tuh bukan yang pertama kali buat saya. Saya sebelumnya juga pernah mengalami sebelum saya memiliki anak. Ah, dan ini, membuat saya tuh khawatir ya teman-teman, karena dulu waktu pertama kali saya mengalami keguguran dan harus dilakukan tindakan kuret, setelahnya itu saya itu nggak bisa menstruasi sampai 6 bulan lamanya. Nah, dari situ saya jadi ngerasa takut, kalau terulang lagi. Jadi saya terus akhirnya, saya pikir lagi, dan saya pun akhirnya memutuskan untuk, ya wis ini waktu saya untuk benerin badan saya, dengan program TR90 ini. Nah, dari ya saya cuman mikirnya gini, daripada saya harus bolak-balik ke dokter seperti dulu, apalagi, saya juga yang ngerasa dengan bertambahnya umur saya, badan saya juga semakin melar ya teman-teman, dan mulai kelihatan banyak lemak-lemak dalam tubuh saya. Nah, selain itu saya juga, semakin yakin ya, sama peluang bisnisnya. Eee, Peluang bisnis ini bisa banget saya jalanin, dan mendapatkan hasil yang berbeda dari bisnis-bisnis saya sebelumnya. Nah, setelah saya
menjalankan program TR90 ini, saya benar-benar loh merasakan, perubahan dalam diri saya. Nah, terutama dalam kualitas tidur saya. Nah, memang, beberapa tahun sebelum, saya menjalankan TR90 itu, saya itu memang memiliki masalah, susah tidur ya. Eee, saya su saya itu sulit untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. Nah, akibatnya badan saya itu terasa letih, terus nggak semangat dalam jalani aktivitas saya itu nggak enak semua gitu loh. Nah, bawaannya ya ngantuk terus, sampai, waktu saya nemenin anak saya main pun, saya itu bisa ketiduran ya teman-teman. Nah, kayak foto ini tuh, diambil dari, anak saya yang ambil foto ini, waktu saya tuh nemenin, anak saya ini main. Nah, sampai saya itu nggak sadar ya, kalau saya itu difoto sama anak saya dan terus ditunjukin anak saya kalau saya itu barusan ketiduran gitu loh. Nah, dari foto ini saya nyadari ya, muka saya ini eee, kelihatan pucet, terus kelihatan kayak ya memang kayak kelihatan capek gitu loh, kayak nggak semangat lah ya dalam menjalani hidup saya gitu loh. Nah, terlebih lagi emosi saya yang cepet naik. Kalau kalau udah ngerasa kepala saya itu ngerasa pening, terus badan lemes, mata saya kerasa berat gitu tuh, emosi saya itu udah cepet naik turun gitu loh. Nah, ini kan jadi berdampak juga bagi anak saya ya. Jadi saya sering marah-marahin anak saya, kalau anak saya udah, eee, buat yang aneh-aneh itu udah wis pingin marah aja gitu loh. Nah, dan saya menyadari, dampak ini yang nggak baik buat saya sendiri dan juga buat anak saya juga berusaha akhirnya saya pun berusaha mencari solusi sebenarnya. Dari dulu tuh saya coba gimana ya caranya supaya saya itu bisa enak tidur, bisa ngerasain, bisa tidur cepat kayak gitu. Dimulai dari saya itu melakukan aktivitas berat ya, eee, saya padetin bukan berat, maksud saya tuh, saya padetin aktivitas saya, terus saya juga, rajin olahraga supaya badan saya itu, eee, bisa capek terus bisa cepet tidur. Tapi nyatanya malah badan saya itu semua sakit semua dari ujung kepala sampai ujung kaki itu rasanya kayak dipukulin orang gitu loh. Nah, dan setelah beberapa hari jalanin program TR90 ini, saya akhirnya bisa loh ngerasain enaknya tidur dan itu sudah, eee, saya nggak dapat hal itu udah berapa tahun lamanya. Jadi sampai saya itu ngerasa, "Wih, kok bener-bener luar biasa banget nih, program TR90 ini." Saya tidur itu bisa bisa tidur cepat dan kualitas tidur saya itu benar-benar, baik. Nah, sampai akhirnya saya bangun tidur pun akhirnya badan saya itu kerasa seger ya, dan saya ngerasa semangat untuk memulai aktivitas-aktivitas saya. Nah, saya seperti kayak, memiliki energi baru dalam kehidupan saya. Nah, perasaan menemukan kembali energi saya ini loh, buat saya itu nggak ada harganya. Maksudnya nggak saya mau ngeluarin duit seberapa pun kalau saya itu bisa dapetin perasaan seperti ini. Nah, dan saya juga ngerasa bersyukur sekali ya, saya bisa ketemu sama TR90 ini, kalau enggak mungkin saya akan pakai kayak obat tidur dan tergantung akan, obat tidur tersebut. Nah, itu kan juga cukup, berbahaya dan menyiksa ya, teman-teman. Nah, selain itu saya juga memiliki masalah, susah BAB. Nah, kalau masalah ini tuh memang sudah lama sekali, sejak saya SMP itu saya sudah menghadapi permasalahan, susah BAB ini ya, teman-teman. Dan itu sudah puluhan tahun lamanya. Dan bener loh dari program TR90 ini,
itu bisa benerin semuanya, termasuk masalah pencernaan saya yang udah puluhan tahun ini. Jadi sekarang saya ngerasa lega ya, karena saya sudah bisa mendapatkan, usus yang bersih dalam tubuh saya. Dan perasaan lega ini juga, eee, nggak bisa dibayar dengan duit berapapun juga. Nah, belum lagi, pola hidup saya yang dulunya, eee, nggak sama sekali nggak teratur ya, saya suka skip makan, eee, terus apalagi dengan tidur saya yang, eee, bermasalah itu. Nah, dari program TR90 ini, hidup saya jadi lebih teratur. Nah, yang dulunya saya itu males untuk gerak, nah sekarang saya bisa, lebih semangat ya, tentunya untuk berolahraga, beraktivitas. Nah, selain itu, nah bentuk badan saya juga kelihatan kan jauh lebih oke. Nah, saya ngerasa badan saya ini kayak balik, seperti zaman SMA saya dulu ya toh, kelihatan wajah saya kelihatan lebih muda. Nah, eee, dari perubahan-perubahan yang saya rasain ini, akhirnya saya pun, eee, inget ya sama sama orang-orang terdekat saya, terutama sama mama saya, karena memang, mama saya ini memiliki perut yang cukup besar ya teman-teman, dan ini menunjukkan kalau mama saya memang, memiliki lemak yang cukup tinggi, lemak yang cukup tebal di bagian, visceral fat-nya. Nah, walaupun, mama saya udah mencapai umur 62 tahun ya, tapi saya yakin sih kalau TR90 ini juga bisa bekerja untuk mama saya. Karena ya seperti Ko Bambang tadi udah, jelasin, kalau TR90 ini kan menggunakan teknologi genetik dalam mengurangi, lemak dalam tubuh. Jadi walaupun, umur mama saya udah 60-an, nah kelihatan kan hasilnya juga luar biasa, ya toh, perut mama saya sudah mulai kempes, terus, eee, s selain itu ya kelihatan ya kelihatan jauh lebih muda kan teman-teman. Nah, selain itu mama itu memang punya keluhan, sering pegel-pegel ya di pundaknya. Nah, itu karena memang kolesterol mama itu cukup tinggi, dan dari dulu itu udah rutin untuk minum obat yang kayak, Ko Bambang tadi sebutin tuh, itu udah nggak pernah, absen ya untuk minum obat kolesterolnya. Nah, beruntung sekali setelah, menjalani TR90 ini, keadaan mama lebih baik. Nah, bahkan sekarang mama udah, eee, lepas obat kolesterolnya. Nah, jadi sekali lagi saya ngerasa, bersyukur sekali, dengan TR90 ini sudah membantu mama saya juga. Nah, begitu juga dengan papa mertua saya. Nah, ini papa mertua saya teman-teman. Nah, papa mertua saya ini, juga sebelumnya, memiliki keluhan. Jadi papa mertua saya ini setiap mau tidur itu, dadanya itu kerasa kayak, eee, sakit gitu ya, kayak nyengkring-nyengkring gitu loh. Nah, dan sama papa itu setiap malam digosoki, balsem supaya apa, supaya hangat, jadi, rasa nyengkring-nyengkringnya itu hilang. Nah, ini kemungkinan, adanya penyumbatan pada pembuluh darah jantungnya. Nah, bersyukur sekali dengan melalui program TR90 ini papa sudah nggak pernah ngerasain nyeri lagi. Nah, bahkan gula darah papa juga sekarang normal. Nah, jadi bayangkan teman-teman jika, kami nggak bertemu yang namanya TR90 ini, maka bisa jadi papa mertua saya ini mungkin, harus melakukan ring jantung, dan itu pasti memakan biaya yang cukup tinggi. Nah, bahkan biaya itu, jauh berlipat-lipat ya dibanding program TR90 ini. Mmm, jadi apa, TR90 ini mahal? Ya, men menurut saya tentu tidak ya teman-teman. Kalau mau hitung-hitungan lagi, saat saya mengalami keguguran waktu itu, biaya yang harus saya keluarkan untuk
penanganan kuret itu juga sudah hampir sama dengan nilai harga TR 90 ini. Padahal itu kan penanganan umum ya teman-teman, dan eh, itu penanganan cuman beberapa jam. Nah, sedangkan TR 90 ini bekerja sampai ke genetika kita, yang artinya benerin sampai pada inti permasalahannya. Jadi TR 90 ini memang setimpal dengan nilainya. Bahkan jadi jauh lebih murah ya kalau bisa nyelamatin hidup kita dan orang-orang yang kita sayangi. Nah, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, terima kasih. Yes, yes. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Jadi dari perubahan seseorang ya, saya merasa blessed ya. Kenapa? Karena satu orang berubah di sebuah family itu akan membawa efek untuk ke seluruh keluarganya Meijun. Bener nggak? Ya, begitu juga dengan keluarga saya ya, dari kakak saya, CMI. Jadi ngefeknya ke saya, ke papa saya, ke mama saya, ya kan? Bahkan ke mertua saya juga ada efeknya, teman-teman. Ya, jadi sekarang dengan istilahnya testimonial tadi itu juga mencerminkan apa ya? TR90 itu benar-benar bekerja ya sesuai dengan fungsinya, yaitu apa? Menguras lemak atau fat loss, ya kan? Bukan hanya sekedar weight loss aja, teman-teman. Ya. So, pertanyaannya adalah katanya TR90 itu mahal, Bang. Ya kan? Bener nggak? Itu kan katanya nih, ya. Tetapi orang ngomong mahal atau nggak mahal, itu yang pasti kita harus ukur dulu dari keunikannya dan benefitnya. Ada nggak produk di luar sana itu yang sama dengan TR90? Ya, benefitnya ada juga nggak yang sama seperti TR90? Ya, dan yang kedua, mengkomparasi dengan produk-produk lainnya. Ya teman-teman ya. Ya, kalau ngomong soal mahal atau enggak mahal, kenapa mobil-mobil beginian itu ya istilahnya itu walaupun mereka mahal, tapi mereka laris bak kacang goreng. Nah, kata orang tuh kayak gitu kan. Kenapa kok mereka laris bak kacang goreng? Ya. Nah, jadi orang bilang mahal atau tidak mahal itu pasti dari sudut pandang yang mana dulu. Ya. Oleh karena itu, ini teman-teman ya, keunikannya adalah satu, TR90 itu bekerja untuk meriset genetik kita, sehingga dengan di riset genetik kita itu otomatis badan kita akan kembali pada saat kita masih muda, ya bukan remaja, muda lah ya kan, muda. Terus yang kedua, TR90 adalah fat loss, bukan weight loss. Ini sudah terbukti dari papa mertuanya Meijun bahwa penyumbatan jantungnya pun juga ikut berkurang, sehingga menyebabkan gula darahnya membaik, ya, kolesterolnya juga membaik, ya. Dan yang ketiga, karena dia sifatnya adalah fat loss, makanya TR90 itu tidak mudah untuk rebound, ya, karena memang kita mempertahankan mengurangi lemak, mempertahankan otot, ya. Dan yang keempat, tidak menciptakan efek samping setelah penggunaan, ya. Efek sampingnya apa dong? Coba, ya. Nggak ada yang namanya orang setelah TR90 itu ada sakit mah. Bahkan mahnya pun sembuh. Kenapa? Karena di TR90 kita dituntut untuk makan teratur. Ya, dituntut untuk makan teratur. Ya, dan yang terakhir, diet ini paling manusiawi. Nah, ya, ini yang paling aku suka nih sama TR90 karena paling manusiawi. Kenapa Bang kok bisa dibilang manusiawi? Ya, nih, makanan-makanan apa namanya itu peserta TR90 ya kan? Peserta TR90 saya nih. Masih enak-enak kan teman-teman, bener nggak? Nggak ada tuh yang kata-katanya dibilang katanya kalau makan TR90 harus rebusan. Mana bilang nggak ada yang rebusan? Ya, bakar iya, ya kan? Tumis tanpa minyak iya, ya kan? Kebanyakan dibakar jauh lebih enak, bener nggak? Dan masih boleh makan nasi dan tidak kelaparan, ya. Kenapa? Bahkan orang-orang yang TR90 itu saya paksa makan, ya. Saya paksa makan. Bahkan mereka juga memilih dengan senang hati. Bang, aku nggak mau makan nasi lagi deh. Ya, terserah kamu. Tapi biasanya saya akan suggest harus tetap makan nasi. Kenapa? Nasi itu adalah bagian dari makronutrisi kita. Bener nggak ya? Nah, kemudian yang ketiga apa? Tidak ada olahraga khusus. Jadi kita nggak perlu yang namanya nge-gym. Ya, tidak perlu yang namanya nge-gym. Alias kita bisa melakukan olahraga di rumah.
mungkin dengan Tabata, mungkin dengan lari kecil-kecil di komplek perumahan, ya itu semua bisa dilakukan, ya teman-teman ya. Nah, jadi, kalau kita mau mengkomparasi dengan metode diet lain, satu, ya biaya diet, ya itu pasti, benar nggak teman-teman ya? Tapi biaya diet ini teman-teman nggak boleh menghitungnya dari kita beli produknya itu berapa. Kita juga harus memperhitungkan lain-lainnya nih, ya kan? Nah, biaya diet itu maksudnya apa? Semakin lama semakin mahal. Kenapa? Ya pastilah maintenance-nya juga pasti ada, bener nggak? Ya, kayak yang produk H, produk I itu kan selama kita konsumsi produk, otomatis kita turun. Tapi kalau kita nggak konsumsi produknya, masih turun apa naik gila-gilaan. Nah, berarti biaya dia juga harus dipertimbangkan dari segi itu. Bukan notabene kita cuman istilahnya itu belinya, oh iya itu cuma 1,5 juta sekali beli, nggak boleh dong, benar nggak? Ya, terus kemudian efek samping, ya. Nah, efek samping ini juga akan menimbulkan biaya tambahan, benar nggak? Kenapa? Karena ya tentu saja orang sekarang misalkan nih efek sampingnya emahnya jadi akut ya. Kayak teman saya itu karena dia skip makan pagi, skip makan malam, jadi dia cuma makan siang doang dan makannya tuh banyak banget ya. Akhirnya dia harus masuk rumah sakit karena banyak cairan kuning-kuning yang ada di lambungnya. Ya, dan itu ya teman-teman tahu sendiri kan biaya rumah sakit sekarang berapa, ya. Kemudian efek rebound ini juga akan menimbulkan biaya lagi teman-teman. Ya, semakin cepat reboundnya, otomatis apa? Mau nggak mau kita mesti diet lagi kan, bener nggak? Nah, itu dia, ya. Terus kemudian, nah biaya lainnya, biaya tambahan itu maksudnya apa? Kudu olahraga yang keras nggak? Kayak istilahnya kita mau nge-gym kita mau apa, bener nggak? Terus kalau udah nge-gym badan pegel-pegel butuh biaya pijet nggak? Nah, itu kan biasanya tuh kita tuh, bener ya? Nah, itu dah kurang lebih. Terus belum lagi ya kalau misalkan udah nge-gym tuh biaya susunya, biaya fat burnernya, terus PT-nya, ya kan? Nah, itu semua juga biaya teman-teman. Belum lagi nih ya, kalau seumpama kita mau pakai keto, mau nggak mau kita harus langganan makanan keto. Makanan keto tuh ya mahal karena high protein semua dan high lemak semua, ya. Jadi teman-teman ya, kadang-kadang kita ngelihat ya, sebenarnya kesehatan itu kayak duit, ya. Bener-bener kesehatan itu kayak duit, ya. Kita kita nggak pernah ngetahui nilai dari kesehatan itu sampai kita suatu hari kita itu benar-benar kayak kehilangan itu, alias masuk rumah sakit lah, ya. Sampai masuk rumah sakit sehingga membuat badan kita menjadi aduh enak ya kalau orang di luar sana ya istilahnya nggak terjebak di rumah sakit ya, ya. Jadi teman-teman coba pertimbangkan kembali ya, ya, apakah TR90 itu benar-benar mahal atau enggak? Ya, kalau dilihat dari perjalanan saya dari 2016 sampai 2021, saya udah nggak pernah take TR90 lagi. Ya, dan itu membuat saya ya mempunyai istilahnya kesehatan yang benar-benar oke, dan saya mempunyai kebebasan. Nah, ini kebebasan untuk makan makanan yang saya suka tanpa perlu khawatir apa yang terjadi di badan kita. Apakah nilai TR90 itu worth it atau tidak? Ya, sekian sharing saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya salah. Saya kembalikan ke MC. Silakan.